Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama lagi dengan gua si orang paling ganteng Toto Cahyono. Oke, di sini gua bakal ngadain podcast yang bertema tentang peran pemuda dalam demokrasi Indonesia dan cara mencegah para pemula atau pemilih pemula untuk tidak golput pada saat pemilu. Dan di sini gua bakalan ditemenin nih sama kakak-kakak yang ganteng dan cantik-cantik nih. Oh iya Kak, kalau boleh tahu, kalau boleh bisa perkenalkan diri dulu. Halo guys, perkenalkan saya, nama saya Rizky Putra Heriansyah. Nama saya Maisha Fauzina Balahmai. Nama saya Syawasri Devi. Oke. Oh ya Kak, saya mau nanya nih, kakak dari sekolah mana ya kalau boleh tahu? Kita ini dari sekolah SMAN Negeri 57 Jakarta. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah juga. Oh ya Kak, by the way, kakak pada umur berapa sih? Kita umurnya 16 tahun. Oh, 16 tahun. Pasti udah pada tahu dong tentang demokrasi. Apa sih pengertian demokrasi itu? Mungkin salah satu dari kakak-kakak bisa ngejelasin? Saya yang jelasin ya. Oke. Demokrasi adalah suatu sistem hukum yang dianut dari sebuah negara yang di dalam terdapat sekelompok masyarakat atau masyarakat secara luas yang dimana masyarakat itu mempunyai hak suara yang dimana hak itu digunakan untuk memilih salah satu masyarakat tersebut yang mencalonkan diri untuk memimpin negara tersebut atau istilah kata dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Oke, cakep. Paham saya Bang. Pertanyaan saya lagi nih Bang. Tadi kan Anda sudah menjawab nih. Sekarang giliran yang lain dah yang jawab. Tadi kan udah dibahas sama kakak Rizky tentang demokrasi. Nah, kita khusus sebagai anak muda nih, kira-kira ada gak sih peran kita untuk demokrasi di negara kita ini? Tentu banyak dong peran kita sebagai generasi muda untuk negara ini. Karena kan kalau di negara ini kan generasi muda tuh penting banget ya kan. Jadi kita tuh bisa menyumbangkan ide-ide dan inovatif untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Nah Kak, kalau kita ngomongin demokrasi sepertinya kurang deh kalau kita nggak ngomongin pemilu. Tentang bagaimana cara kita memilih seseorang untuk menjadi pemimpin. Apalagi pemilu 2024 udah hampir mendekat nih. Pasti banyak di pemilu yang memilih kubu 1, 2, dan ada juga yang tidak memiliki atau tidak memilih atau golput. Nah kan mungkin kakak manis yang satu ini nih bisa ngejelasin sedikit aja tentang golput itu. Boleh Kak. Golput itu singkatan dari golongan putih, artinya golongan netral. Jadi dia tuh nggak milih di antara A dan B, dia tuh nggak milih apa-apa. Nah, munculnya golput ini tuh awalnya pas era Orde Baru. Nah, pas itu generasi muda tuh protes tentang pemilu, entah kenapa detailnya saya nggak tahu. Jadi intinya itu aja. Oh gitu, oke deh paham kalau kakak yang cantik yang jelasin. Nah kan pasti ada dampak ya dari golput itu. Nah saya mau nanya dong, apa sih dampak dari golput itu? Nih, dampak yang pertama itu udara demokrasi. Indonesia kan negara demokrasi kan. Rakyat tuh diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing, untuk bisa memilih siapa aja calon yang menurut mereka tuh layak lah untuk memimpin negara ini. Bayangin aja, kalau golput semakin berkembang dan mengakar, sudah dipastikan tuh rakyat Indonesia tuh bakal ngalamin yang namanya krisis identitas. Rakyat Indonesia tuh tidak menerapkan hal yang namanya kayak demokrasi pada kehidupan mereka, padahal mereka kan rakyat demokrasi. Itu bakal terjadi konflik di mana-mana lah kalau hal ini bakal terjadi. Yang kedua, kehilangan hak untuk memilih. Hak untuk memilih itu sebenarnya merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada rakyat Indonesia sendiri. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kayak cukup umur, sehat jasmani rohani, dan sebagainya. Namun, apabila mereka menyanyiakan pemilihan tersebut, hak pilih mereka tuh otomatis akan hilang gitu aja seiring berjalannya waktu. Yang ketiga juga membiarkan uang terbuang sia-sia. Kan biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan umum tuh nggak sedikit ya, jumlah kotak, bahkan jumlah kertas pemilu tuh bukan hal yang sedikit lah. Panitia juga harus nyiapin ratusan juta lembar beserta backup untuk menghindari adanya suatu masyarakat yang belum sempat ngelakuin pemilihan umum gitu. Terus yang terakhir juga kalau kita golput sama aja kita tuh nggak jadi bagian dari negara Indonesia dong. Kan
dengan ngelakuin pemilu tuh kita bisa ngelakuin penggantian pemimpin yang baru untuk memperbaiki keadaan Indonesia saat ini lah. Tapi kalau kita biarin gitu aja, kayak biarin golput itu terjadi gitu aja, yang ada tuh kita bisa dibilang tuh bukan bagian dari negara ini lagi. Oh gitu. Oh iya kak, by the way setiap masalah pasti ada solusinya dong. Nah lalu gimana nih solusinya agar pemuda tidak akan golput? Mungkin bisa ngejelasin lagi? Oke, bisa dong. Mereka yang tidak memilih tuh berarti mereka pasrah. Jadi kalau seandainya pemimpin melakukan sedikit kesalahan, ya jangan dijelekan lah. Harus tahu konsekuensinya gitu. Karena mereka yang tidak memilih, hidup ini tuh sebuah pilihan. Memilih menjadi orang yang baik atau memilih sebagai orang yang jahat sama aja dengan demokrasi. Oke kak, keren banget kak penjelasannya. Makasih untuk kakak Salwa. Oh iya, saya jadi sedikit tambahan ilmu nih dari kakak. Oh ya, by the way kakak-kakak ini mau ada pesan nggak untuk penonton-penonton di rumah? Saya ada pesan. Hidup itu pilihan. Bersikaplah bijaksana dengan pilihan. Jika memungkinkan, jangan menyesali apa yang kamu pilih. Itu pesan dari saya. Oke. Oh ya, ada yang mau nambah pilihan lagi? Aku kan di generasi muda sekarang kan kebanyakan tuh masih ada yang labil ya, masih nggak tahu tujuannya mau kemana. Jadi pesan untuk generasi muda yang sedang labil, apa yang kamu pilih hari ini tuh akan menentukan masa depan. Oke, keren banget kak motivasinya. Oke, mungkin segini aja dulu keseruan kita pada podcast kali ini. Intinya kita sebagai anak muda harus terus belajar untuk demokrasi Indonesia yang lebih maju ke depannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang satu ini. Gue Toto Eri Cahyono melaporkan dari kelas 10F. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.